Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiawati SPD, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Pedongga. Saya akan membagikan praktik baik video observasi pembelajaran secara online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Berdiri, siap. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ayo, silakan duduk. Duduk kembali. Mana ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Semua absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Elia sama Abi. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi kebutuhan, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan, Ibu ingatkan kembali dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama sebelumnya ya. Coba perhatikan semua di atas, ada 5 poin. Bagaimana menurut kalian? Masih ada yang mau ditambah atau sudah seperti ini? Ya? Boleh seperti itu ya? Hadir tepat waktu, kan? Sudah, alhamdulillah sudah semua di dalam. Minta izin jika ingin keluar. Jadi sebentar, kalau ada yang memang perlu sekali atau mendesak memang harus keluar, nggak apa-apa, boleh, tapi harus minta izin. Terus yang ketiga, menghormati guru, artinya kalau sementara pembelajaran berarti apa? Nggak boleh? Iya, nggak boleh bicara, nggak boleh bermain, seperti itu. Terus menghargai teman ketika menyampaikan pendapat. Jadi sebentar, kalau ada misalnya teman yang menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan, kalaupun salah nggak boleh nggak boleh diketahui. Saya kira itu saja kesepakatan kelas ya. Ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi waktu berangkat ke sekolah, saya sudah makan dari rumah. Tanya sekarang, kamu sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, kira-kira kebutuhannya kamu untuk sekarang ini apa? Buku. Iya, kalau ini Laura katanya peralatan sekolah. Ada lagi yang lain? Ini Devi butuh apa Devi? Nah, apa? Ya, Devi butuh TPS. Artinya dari ketiga temanmu tadi ini, ada nggak yang sama kebutuhannya? Adakah? Tadi kan peralatan sekolah, ini butuh tas, ini butuh tiket. Berarti kebutuhan setiap orang itu beda kan? Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena ada hubungannya dengan materi kita. Hari ini kita belajar tentang kebutuhan. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai di sini. Yang pertama itu jelas di sini ya. Ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Ya, pengertian kebutuhan dengan jelas dan tepat. Yang kedua, apa yang kedua? Setiap peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi ada 3 tujuan yang kita capai kali ini. Iya, baik. Supaya lebih semangat lagi, sebelum kita belajar, Ibu kasih ice breaking dulu ya. Siswa kelas 7B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7B semuanya Hebat. Nah, sekarang lihat kalian. Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus
sebentar Ibu akan membagi kalian secara kelompok ya. Tapi sebelumnya kita coba amati semua gambar di depan. Ada gambar apa saja di situ? Coba lihat. Ada sepeda. Ada apa lagi? Ada motor. Ada apa nih? Ada HP, ada televisi, ada jus. Ada apa nih? Dia ada jus atau ada minum. Itu gambar yang berkaitan dengan materi kebutuhan. Sekarang kalian tonton videonya. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga Disimak baik-baik videonya karena sebentar ini berkaitan dengan Ayo, materi kita hari semua ini. tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas maksud kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan yang terbatas. Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan dengan keinginan ya? Perhatikan ya, perbedaan kebutuhan sama keinginan. Pembahasannya dalam materi hari ini yaitu kebutuhan manusia. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan dan dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang banyak. Bagaimana agar semua kebutuhan terpenuhi? Kalian harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan membahas macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga atau perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, perhiasan, atau kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sesuai dengan kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, makanan dan minuman dan olahraga. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan agama, pendidikan, atau rekreasi. Sama ditonton, ada juga di videonya ya. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya, tetapi menjadi kebutuhan sekali dari kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat ini. Contohnya, obat sangat dibutuhkan
Contohnya, uang tabungan bisa digunakan untuk pendidikan masa depan. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek terbagi menjadi kebutuhan individual, Ada dua, kenapa tidak? kelompok, dan kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, pakaian, sepatu, dan kacamata. Sementara kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan makan jalan, sekolah, dan pasar. Anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia: pertama, jenis kelamin; yang kedua, tingkat pendidikan; ketiga, lingkungan tempat tinggal; empat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; kelima, tingkat pendapatan; keenam, status sosial; dan ketujuh, perbedaan selera. Coba perhatikan sekarang setelah mengamati ibu tadi itu bagi kelompok ya. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan nanti dalam kelompok. Ibu bagi kelompoknya secara online. Ibu bagi nanti sebentar 4 kelompok. Perhatikan masing-masing namanya, dia ada di kelompok berapa, Devi? Nah, apa kesepakatan kelas yang kita bikin tadi? Masih ingat? Nggak boleh kan seperti itu, Devi ya? Perhatikan masing-masing namanya ada di mana? Nah, ada di situ. Tim 1 itu kelompok 1. Ada Wayan. Ibu sebutkan namanya langsung di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 ada 4. Ada Wayan Juwidi, Tiara, Ferarto, Humaira, dan Deca. Yang lain berdiri semua dulu. Nanti kelompok 1 yang ibu sebutkan tadi pindah di sini. Cepat ibu sini. Kelompok 2 cepat. Kelompok 2 ada Ardianto, Halimah, Baim, Musifa, sama Arlan. Kelompok 2 ada di sana. Ayo di sini kelompok 1. Cepat. Kelompok 3 ada Devi, Olive, Ferawati, Zahra, dan Ajeng. Yang keempat ada Citra, Gomang Serjana, Resti Batara, Rongga, dan Dika. Yang keempat di sini. Kamu sudah kelompok 4. Kelompok 3 di sini. Ya, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Ada tugas yang kamu kerja per kelompok. Setelah dikerja nanti dipresentasikan di depan ya. Disampaikan kelompoknya ya. Nanti ibu arahkan apa maksudnya itu tugasnya. Ini. Tulis sama kelompok. Adianto minta tolong. Ya, coba pegang semua, perhatikan semua LKPD-nya. Perhatikan instruksi untuk soal pertama itu memasangkan gambar. Misalnya kalau gambar mobil, dia termasuk kebutuhan apa? Mengerti? Kalau di dalam itu soal menjodohkan, yang tinggal kamu tarik garis ke sebelah pasangannya yang mana. Kalau misalnya gambar orang sementara makan, dia termasuk kebutuhan apa? Tinggal kamu tarik garis, cocokkan di sampingnya. Bisa dipahami yang pertama? Ya. Yang kedua, soal yang kedua, di situ ada kasus, ada kasus ya. Terus dari kasus itu kamu jawab. Soalnya ada 3, pertanyaannya ada 3 di bawah. Silakan dikerja sebentar. Kalau ada yang tidak dimengerti baru tanya ke ibu ya. Ya. Iya, dijawab di kertas saja di sini. Ini kan tinggal memasangkan ini. Kalau ini jawab saja jawab. Ya. Nama anggota kelompoknya ya tulis. Ayo silakan dikerja dari sekarang. Kalau ada yang tidak jelas sebentar kamu tanya ke ibu. Ayo silakan dikerja. Yang bagus ini tanya saja kerja saja. Ayo, di kelompok 2 tadi yang mau ditanya, kelompok 2. Ayo, masa dilihat biar bisa aja kerja. Iya, dulu begini kalau misalnya dia begini termasuk kenapa dia di sini, kalau misalnya
ya. Dari tadi sudah berapa menit Ibu kasih waktu. Sekarang Ibu anggap sudah selesai ya. Setiap kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba perhatikan semua di sini. Perhatikan semua kelompok 1 sudah? Ah? Belum? Ibu kasih tambahan waktu 3 menit yang belum selesai, silakan cepat diselesaikan. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Sudah? Kelompoknya Baim? Baim? Sudah? Hah? Sudah selesai? Belum. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Berarti masih ada 2 kelompok ya. Dikasih waktu 3 menit. Ayo. Untuk soal nomor 2 dibaca kasusnya terus jawab pertanyaan. Saya akan mempresentasikan aktivitas manusia dalam gambar pertama adalah identitaskan masalah pembicaraan ia tersebut sudah di masalah yang berada di tengah. Ia juga ingin membeli suatu bola kesukaan tetapi harganya cukup mahal. Ayo, siapa dulu yang mau tampil di depan untuk mempresentasikan? Kelompok berapa? Ya? Kelompoknya Laura? Ayo, silakan. Boleh. Kelompoknya Laura maju ke sini. Perhatikan semua ke depannya ya. Sini. Berdiri di sini saja, berdiri di sini. Berdiri di sini. Sini semua kelompok 4. Sini. Berdiri semua. Perhatikan sini kelompok 1, 2, dan 3. Silakan perhatikan semuanya mempresentasikan. Sebentar kalian menanggapi ya, kalau ada menurut kalian bisa dibilang sesuai dengan jawaban yang kami tahu, silakan ditanggapi ya, boleh bertanya. Ayo silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, pasangkanlah gambar yang ada di sebelah kiri dengan berbagai jenis kebutuhan yang berada di sebelah kanan. Nomor 1 itu ialah kebutuhan yang akan datang. Gambar apa itu? Gambar orang menunggu. Ya. Disebutkan gambarnya. Yang kedua, Yang di kedua adalah yang gambar kayak menyimak ya, sama tadi. gambar orang sedang ada di pasar. Itu adalah kebutuhan sosial. Lanjut. Gambar ketiga adalah gambar pakaian, rumah dan makanan. Ini adalah jenis kebutuhan primer. Gambar keempat adalah orang yang sedang beribadah, yaitu kebutuhan rohani. Gambar nomor 5 adalah gambar obat, kebutuhan sekarang. Nomor 6 ada gambar mobil, kebutuhan tersier. Nomor 7 ada gambar orang yang sedang belajar, yaitu kebutuhan individu. Nomor 8 gambar televisi, kebutuhan sekunder. Nomor 9 adalah orang yang sedang berolahraga di sebuah gym, yaitu kebutuhan jasmani. Sekarang nomor 2. Baca kasusnya. Baca kasusnya. Andi adalah siswa kelas 7 yang rajin dan berprestasi. Selain sekolah, Andi juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu bola kaki. Andi sangat menyukai kegiatan ini karena bisa mengembangkan kreativitasnya. Namun, akhir-akhir ini Andi merasa kesulitan untuk terus belajar. Ia sering merasa lelah dan kurang bersemangat. Selain itu, Andi juga ingin membeli sepatu bola kesukaannya, tetapi harganya cukup mahal. Orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga sulit untuk memenuhi semua keinginan Andi. Sebagai teman Andi, kamu diminta untuk membantu Andi mengatasi masalah yang dihadapinya. 1. Identifikasi masalah yang dihadapi Andi. Kesulitan untuk fokus belajar, sering merasa lelah dan kurang bersemangat. Ia ingin membeli sepatu bola kesukaannya, tetapi harganya cukup mahal. Tuliskan jenis-jenis kebutuhan Andi yang belum terpenuhi. Kebutuhan individu, jasmani, dan sekunder. Buatlah solusi yang memungkinkan dilakukan Andi untuk mengatasi masalahnya. Ya, solusinya apa? Menabung uang jajannya untuk memenuhi kebutuhan individu seperti peralatan sekolah, kebutuhan sekunder yaitu sepatu bola, dan berolahraga serta meminum vitamin untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sebelum kelompok 4 kembali ke kelompoknya, dari kelompok 1, 2, 3
setelah kelompok 4 mempresentasikan tadi, kalau menurut kelompokmu ada yang tidak sama jawabannya atau ada yang kurang jelas, silakan kamu tanyakan kembali. Ayo Deca. Nomor 3 kami ialah solusinya itu menabung uang jajannya untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan sekunder, serta berolahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Baik anak-anak, kita simpulkan sama-sama materinya kita ya. Tadi kita belajar tentang pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Siapa masih ingat tadi apa itu kebutuhan? Kebutuhan apa itu kebutuhan? Sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Iya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Karena kapan kita tidak penuhi, pasti akan hidup kita akan terganggu. Dan yang kedua, jenis-jenis kebutuhan ada berapa tadi? Tinggal kasih kepentingannya. Ada berapa? Masih ingat? Ada tiga. Apa semua? Kebutuhan primer, terus sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada dua. Apa semua? Iya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Apa semua? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan subjek dan kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang terakhir, bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, apa yang membedakan? Ada beberapa faktor. Apa semua itu? Ada apa? Iya, ada jenis kelamin. Setelah itu apa lagi? Tingkat pendidikan. Apa lagi? Lingkungan tempat tinggal. Terus? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa lagi? Ya? Pendapatan. Terus? Masih ada? Status sosial. Ya. Saya kira materi ibu hari ini ibu cukupkan sampai di sini ya. Kamu ibu tanya ibu, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar tadi? Apakah senang atau sedih atau kecewa? Mungkin ada yang tidak terpenuhi atau seperti apa? Senang. Karena bisa belajar. Ya, senang karena bisa belajar. Ya baik, cukup sampai di sini. Ingat ya, minggu depan kita masih lanjut materi rumus kebutuhan. Nanti buka-buka memang bukunya ya, belajar di rumah. Ya. Kira pelajaran hari ini cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Ayo. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih Nak ya. Demikian video observasi pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.